Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 10 Juli 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 10 ayat 24 sampai dengan 33. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, sejauh saya membaca kitab suci, khususnya Injil, saya bisa mengatakan demikian mengenai Tuhan Yesus. Ini pendapat saya pribadi dari seorang amatiran, katakanlah, yang membaca kitab suci. Saya bukanlah seorang ahli kitab suci, tetapi ketika saya membaca, merenungkan bacaan Injil yang saya baca, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perikop hari ini, Matius bab 10 ayat 24 sampai dengan 33, itu sungguh dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kekuatan dari Tuhan Yesus adalah hatinya yang selalu tergerak oleh belas kasih. Hatinya yang selalu mencintai orang lain. Tidak seperti orang Farisi, tidak seperti ahli Taurat, tidak seperti orang-orang munafik yang penuh dengan kepura-puraan menunjukkan kasihnya, tetapi mereka itu justru menghantam orang lain. Orang-orang Farisi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat tidak bisa menunjukkan kasihnya, padahal mereka itu adalah katakanlah orang yang mengerti hukum Taurat, orang yang mengerti itu kitab suci Taurat, tapi tindakan mereka sangat jauh dari hukum Taurat. Beda dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kabar sukacita, tapi sekaligus juga mewujudkan kabar sukacita itu kepada orang yang ia jumpai, dengan ungkapan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bahkan Tuhan Yesus tidak takut ketika dia itu menunjukkan belas kasihnya kepada orang lain. Coba kita lihat betapa tindakan Tuhan Yesus yang mengeluarkan mukjizat, tanda kasih Allah kepada manusia yang dibawa oleh Tuhan Yesus, bukannya mendapatkan penghormatan, kemuliaan katakanlah, tetapi yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah hujatan, cacian, kedengkian dari ahli Taurat, imam kepala, orang-orang Farisi pada saat itu. Tuhan Yesus tidak takut sedikit pun ketika dia melakukan kasih itu. Tuhan Yesus tidak pernah gentar sedikit pun berbuat baik, berbuat kasih, berbuat seperti yang diperintahkan atau dikehendaki oleh Allah Bapa kepada sesama. Maka dari itu benar kalimat dari Tuhan Yesus itu dari dalam bacaan Injil pada hari ini. Setidaknya ada kalimat yang dikatakan demikian. Janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Saya mengartikan demikian. Berhadapan dengan itu semua, Tuhan Yesus tidak mengalami takut. Tidak takut kalau dia akan dicela, tidak takut bahwa dia akan ditangkap, tidak takut bahwa dia itu akan dibunuh. Tapi Tuhan Yesus tetap punya pendirian yang kuat. Sekali saya berbuat kasih, seterusnya saya mau berbuat kasih. Saya pikir itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekali perbuatan benar saya lakukan, sekali perbuatan baik kepada sesama saya lakukan, dan saya tidak pernah mundur sedikit pun untuk berbuat kasih, meskipun di depannya itu nyawa taruhan saya. Itu saya pikir dari Tuhan Yesus yang mau dikatakan. Tidak pernah takut untuk berbuat kasih, tidak pernah takut untuk berbuat benar. Meskipun Tuhan Yesus itu akhirnya ditangkap, disesah, dihukum mati, disalib. Itulah dia keutamaan dari Tuhan Yesus. Dia selalu sadar meskipun
yang dia lakukan menimbulkan bahaya untuk diri Tuhan Yesus, tapi dia tidak gentar karena dia tahu, karena Allah sebagai Bapa berpihak kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita tumbuhkan dalam diri kita keberanian untuk berbuat kasih, keberanian untuk berbuat baik kepada sesama. Jangan pernah berhenti berbuat kasih, jangan pernah berhenti berbuat baik kepada sesama. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.